Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku dari kelompok 3. Namaku Laila Alia Lutfiana dan temanku Desi Rahmalia dan Winarto. Di sini aku akan mempresentasikan materi jenis dan klasifikasi media pembelajaran dalam mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke materi inti, apa sih sebenarnya pengertian media pembelajaran? Kita kupas dulu apa arti media pembelajaran. Kratikos 1996. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Pengertian media sebenarnya sangat luas, namun kita batasi dalam lingkup pendidikan saja, yaitu sebagai alat dan bahan kegiatan belajar. Jadi, secara sederhananya, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar, baik dari buku maupun perangkat elektronik untuk digunakan di kelas ataupun di luar kelas. Jenis media pembelajaran. Untuk membedakan antara jenis dan klasifikasi media pembelajaran, di sini jenis adalah isi dari sebuah klasifikasi. Contohnya, ada buku, ada audio, ada ringtone, ada rekaman, ada video, ada e-learning contohnya, U-Academy, Ruang Guru, Google Classroom, dan lain-lain. Jenis dan media pembelajaran. Apapun yang ada di sekitar kita yang dapat memberikan pelajaran bagi kita itu bisa disebut dengan jenis media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran. Sebagai pengajar pendidikan agama Islam, kita dituntut untuk mencontohkan perilaku yang baik. Mencontohkan perilaku uswatun hasanah sebagaimana Nabi memberikan tauladan ilmu kepada umatnya. Maka dari itu, seorang pengajar harus bisa memberikan contoh yang baik. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena apapun yang kita lakukan akan dicontoh oleh peserta didik, baik di dalam kelas, di luar kelas, maupun di lingkungan sekitar. Dari beberapa pengelompokan media menurut para ahli, ada 5 kategori pengelompokan media pembelajaran menurut Setiosari dan Syihabuddin sebagaimana dipaparkan dalam Rayandra Asyar, yaitu A. Berdasarkan ciri fisik, B. Berdasarkan unsur pokoknya, C. Berdasarkan pengalaman belajar, D. Berdasarkan penggunaan. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik. Di sini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi. Kemudian yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi. Yang ketiga, media pandang gerak. Yang keempat, media pandang diam. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi. Media ini adalah media yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Contohnya, gambar, bagan, papan tulis, peta, dan lain-lain yang hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contoh dari media ini yaitu kursi, meja, dan semua yang bisa dilihat dari segala arah pandang. Yang ketiga adalah media pandang gerak. Media ini adalah media yang menggunakan proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar. Contohnya ada televisi, video recorder, dan film yang disajikan melalui proyektor ataupun layar LCD. Sedangkan media pandang diam adalah media yang ditampilkan melalui proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam saja. Contohnya, foto, gambar hewan, ataupun gambar pembelajaran lainnya yang ditampilkan melalui proyeksi ataupun layar LCD. Pengelompokan berdasarkan unsur pokoknya. Di sini ada 9 jenis media. Yang pertama, media audio, media visual, media cetak, media audio motion visual, media audio still visual, media motion visual, dan media audio still motion.
Yang pertama, media audio. Media audio adalah media yang bisa mengeluarkan suara saja, contohnya rekaman, MP3, telepon, dan lain-lain yang hanya bisa mengeluarkan suara saja. Yang kedua, media visual. Media visual ini adalah media yang hanya menampilkan media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media cetak yaitu media yang hanya menampilkan simbol-simbol saja, yaitu berupa tulisan-tulisan. Media audiovisual adalah media yang menggabungkan antara rupa dan suara, contohnya video, PowerPoint, dan lain-lain. Sedangkan media audio motion visual adalah menggabungkan seluruh komponen menjadi satu file. Contohnya televisi, video, film, dan lain-lain. Media still visual, di sini ada slide, PowerPoint, dan lain sebagainya. Sedangkan media audio still visual adalah media yang memiliki semua jenis komponen, namun untuk gerakannya, untuk visualnya tidak ditampilkan. Semua komponen, namun terkecuali untuk motion atau visualnya saja yang dihilangkan. Contohnya seperti sound film strip, sound slide, dan lain-lain. Media motion visual. Di sini adalah media visual atau video yang tidak memiliki suara, yaitu film bisu contohnya. Yang terakhir, media audio semi motion, yaitu media yang berkemampuan memberikan titik-titik namun tidak dapat mentransmit secara utuh sesuatu yang nyata. Contohnya telewriting. Pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar kita bagi menjadi 3, yaitu informasi verbal, media nyata, dan media tiruan. Informasi verbal merupakan semua kata-kata yang keluar dari lisan, baik berupa rekaman, catatan, ataupun yang lainnya. Media nyata. Media nyata merupakan semua pengalaman peristiwa yang dilakukan secara langsung ataupun observasi di suatu lokasi. Objek pertama dalam media nyata yaitu isi dari alam semesta ini. Sedangkan media tiruan adalah media yang menirukan suatu objek atau benda seperti globe, bola dunia, ataupun patung sebagai contoh manusia. Pengelompokan berdasarkan penggunaan. Di sini kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah penggunanya dan yang kedua berdasarkan cara penggunaannya. Berdasarkan jumlah penggunaannya, di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran yang digunakan oleh individual atau oleh peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh kelompok dalam suatu kelas. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan secara massal atau masyarakat. Berdasarkan cara penggunaannya, di sini kita bagi menjadi 2, yaitu media tradisional atau konvensional. Secara sederhananya, media pembelajaran ini adalah media yang digunakan secara manual ataupun sederhana, yaitu contohnya gambar, rotation, peta, dan lain-lain. Dan yang kedua, media modern adalah media yang kompleks seperti penggunaan komputer yang diintegrasikan dengan peralatan-peralatan elektronik lainnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time.